mencari keridhaan suami, luar biasa. Niatnya baik. Ada seorang wanita mencari keridhaan sang suami, dan hendaknya di hati semua wanita seperti itu. Akan tapi harus dilanjutkan karena Allah, bukan karena pengen dibalas oleh sang suami. Sehingga nanti sudah tidak peduli apakah suamiku senyum kepadaku atau tidak, karena aku berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita harus bicara dengan ukuran manusia. Berat kalau saya tidak diterima kasih. Memang itu pangkat kita, nggak apa-apa. Akan tapi kita harus terus berlatih dan berlatih. Di saat seorang istri berbuat baik kepada suaminya karena mengharapkan keridhaan dari Allah, maka Anda sudah mendapatkan hal tersebut dari Allah, keridhaan. Biarpun suami belum, asalkan Anda sudah benar dalam mengabdi. Akan tapi Anda harus tahu bahwasanya di dalam pengabdian kepada suamimu, hendaknya seorang wanita yang ingin mengabdi kepada suaminya, hendaknya lebih mementingkan apa? Bukan bagaimana caramu mengabdi, tapi bagaimana cara Allah mengajarimu mengabdi. Kemudian apa yang diinginkan. Jadi memasakkan masakan yang enak pun belum tentu menjadikan suami senang. Bisa saya menjadi marah karena diam-diam nyimpen. Ini pengeluaran saya bisa tambah banyak nih, nggak tahu saya. Hah? Jadi bagaimana? Tanya suami seperti apa kesenangannya dan sebagainya. Ini betul-betul cerdas dalam mengabdi kepada suami. Dan ini adalah pangkat yang tinggi. Pangkat yang tinggi. Jadi tidak memikirkan kesenangan untuk diri. Sayyidah Khadijah Kubro, Siti Khadijah, waktu ditanya, "Ai Khadijah, alangkah senangnya engkau mempunyai suami Nabi Muhammad. Kegantengannya, keluasannya, piawai dalam berinteraksi, madu kasih, bercinta." Akan tapi Siti Khadijah menjawab, "Demi Allah," kalimat yang harus dipakai oleh semua wanita dan semua pria juga dalam mengabdi kepada suami. Sang istri Khadijah berkata, "Demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad. Akan tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku." Jadi yang ada di otak seorang istri, bagaimana suaminya senang. Nah, ini adalah pengabdian yang luar biasa, sehingga itu nanti akan mengalahkan kepentingan pribadimu, urusan masakan, urusan apapun. Bahkan setelah itu Anda tidak mengharap balasan. Kalau Anda mengharapkan balasan dari manusia, berarti itu sudah langsung kita masuk bab beda. Berbuat bukan karena Allah, masuk syirik khafi yang tersembunyi atau riya. Tapi pun demikian harus koreksi diri. Apa yang menjadikan suami tidak menerima kebaikan yang pernah kita lakukan? Beda loh, suami yang masih menganggap, mengucapkan terima kasih, menyanjung Anda, itu berarti menghargai. Yang menjadi masalah kebaikan yang Anda lakukan kok tidak diterima, itu jadi masalah. Nggak usah begini, nggak bener, kau tetap nggak bener, enggak, bukan begitu. Jadi suami Anda, jadi bagaimana? Koreksi. Jadi ada sebagian suami itu memang tidak bisa menerima kebaikan dari istri karena memang salah cara memberikan kebaikan. Ada lagi memang suami nggak benar, suami nggak pernah tahu terima kasih. Kerjaannya hanya mengatakan kurang, tok ini nasib. Naudzubillah itu suami. Ada suami ini urusan masakan nasi segitu, kasinan kopi nggak manis tiap hari kalau aja. Bedakmu kebanyakan atau kurang bedak kerudungmu jelas. Ini kerjanya begitu, itu model istri. Akan tapi wahai para suami, hargai kebaikan seorang istri. Bahkan tidak mampu mengatakan kamu kurang begini. Mungkin seorang istri mengatakan sudah cukup, seorang suami mengatakan Masya Allah pengabdianmu luar biasa. Tapi Anda pun tidak boleh terlena. Mungkin ada kekurangan yang tidak pernah Anda pikirkan, renungkan. Karena suamimu baik sehingga tidak pernah mencaci Anda, tidak pernah mengatakan kurang. Atau sebaliknya, karena istri Anda itu orang baik sehingga akan pernah mengatakan kurang. Padahal itu antingnya bulan depan potong satu, ini enggak, suaminya nggak sadar bikin cukup, terus ini problem. Jadi karena istrinya baik maka tidak pernah mengatakan kurang, atau tidak mengatakan tidak pernah komentar tidak baik. Karena baiknya pasanganmu. Jadi yang masalah itu kalau sudah menganggap sempurna pengabdiannya, ini malah
Nah, ini, jangan menganggap sempurna pengabdian Anda. Akan tapi terus kurang. Tapi harus. Kemudian yang terakhir, di dalam urusan suami istri harus memilih yang benar pasangan. Kalau memang ternyata setelah memilih ini bicara sudah terlanjur menjadi suami saya atau istri saya, pendidikan yang benar. Yang membantu kita untuk membawa mereka kepada kebaikan adalah pendidikan yang benar, ilmu yang kita ajarkan. Atau ilmu yang diajarkan guru-guru. Itu ilmu yang membangun mereka. Makanya kalau suaminya nggak pernah ngaji, kebayang gimana dinasihati, nggak paham nasihat. Atau istri nggak pernah ngaji, na'udzubillah. Yang ngaji saja masih kadang-kadang gini-gini. Apalagi tidak ngaji, ini gimana? Ini problemnya. Baik, semoga yang bertanya menceritakan tentang wanita tersebut adalah bakal diberi kemudahan.